Kemudian banyak orang lebih sering di rumah pada siang hari, lebih sering istirahat, kebanyakan main HP. Apakah hal tersebut menjadi salah satu pemicu dari gangguan tidur pada masyarakat? Oke, jadi kita bahas. Hai, welcome back with Curhat Sehat, dan kembali lagi dengan saya Dr. Ivan. Dan di sini seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan lebih semangat ya. Jadi terusan dari beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Sobat Sehat ke tim Curhat Sehat. Jadi ada satu pertanyaan yang akan kita bahas dengan satu video khusus, yaitu mengenai sulit tidur ya. Jadi karena kebetulan saya adalah salah satu dari dokter konsultasi online di salah satu platform online, dan saya juga mendapatkan beberapa pertanyaan serupa yang mungkin bisa dibilang pertanyaan ini lebih banyak di belakangan ini ya, 2-3 minggu terakhir ini pertanyaan ini jadi lebih banyak. Karena apa? Apakah ada hubungannya dengan work from home, yang kemudian banyak orang lebih sering di rumah pada siang hari, lebih sering istirahat, kebanyakan main HP. Apakah hal tersebut menjadi salah satu pemicu dari gangguan tidur pada masyarakat? Oke, jadi kita bahas dulu. Gangguan tidur ini adalah suatu gangguan atau keadaan yang menyebabkan seseorang itu memiliki kualitas tidur yang berkurang, atau mungkin bisa juga karena sulit memulai tidur, atau mungkin sering terbangun, atau mungkin dalam tidurnya itu mendapatkan gangguan ya. Jadi kalau misalnya yang disebut dengan gangguan tidur itu sebenarnya adalah suatu kondisi yang lebih luas daripada insomnia ya. Karena insomnia itu merupakan salah satu dari gangguan tidur, dan gangguan tidur ini secara keseluruhan itu sebenarnya itu memiliki beberapa tanda, dan silahkan Anda coba cocokkan dulu ya. Jadi kalau misalnya yang paling utama biasanya gangguan tidur ini akan menyebabkan kondisi ngantuk ya, pasti ya. Kalau misalnya namanya juga gangguan tidur, dia akan menyebabkan kondisi ngantuk terutama pada pagi dan siang hari ya. Sore hari juga kadang ngantuk juga ya. Terus habis itu ada gangguan konsentrasi ya. Terus habis itu juga ada kondisi badan yang menjadi lemas ya, menjadi pegal-pegal, menjadi linu ya. Terus habis itu juga kondisi gangguan tidur ini menyebabkan beberapa kondisi lain yang mungkin akan lebih spesifik ya, yaitu misalnya gangguan pada pola menstruasi. Terus habis itu peningkatan dari resiko beberapa penyakit ya, mulai dari penyakit darah tinggi yang bisa menjadi naik. Terus habis itu gangguan pada jantung, habis itu juga gangguan kecemasan secara umum ya. Itu merupakan beberapa efek yang mungkin perlu kita waspadai, dan jika memang Anda mengalami beberapa kondisi tersebut, maka coba lakukan evaluasi pada kondisi tidur Anda ya. Jadi misalnya gangguan tidur itu sendiri memang ada banyak jenisnya ya. Yang paling umum, yang paling utama itu biasanya insomnia. Dan insomnia ini kalau misalnya dari saya dulu zaman sekolah kedokteran itu, insomnia ini sebenarnya dibagi menjadi ada 3 ya. Insomnia yang sifatnya itu sulit untuk memulai tidur ya. Terus habis itu ada insomnia yang menyebabkan seseorang itu sering bangun ya, bangun pada malam hari, habis itu coba tidur lagi, habis itu nanti bangun lagi ya. Terus ada juga insomnia yang menyebabkan kondisi ini orang terbangun pada malam hari dan setelah itu tidak bisa tidur lagi ya. Itu beberapa jenis dari insomnia, dan kondisi ini biasanya akan disebabkan oleh beberapa hal yang berbeda-beda ya. Biasanya secara umum insomnia ini akan berhubungan dengan pola ya. Habis itu juga kebiasaan, itu yang umum terjadi ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan pada awal cerita tadi, kalau gangguan tidur ini biasanya berhubungan dengan pola, di mana
apabila seseorang itu misalnya ya terlalu banyak istirahat atau mungkin tidur pada siang hari, pagi hari, apalagi sore hari, itu bisa menyebabkan gangguan tidur pada malam hari ya. Jadi tubuh merasa cukup pada siang hari tidurnya, jadi malam harinya itu jadi susah tidur. Terus abis itu selain daripada gangguan karena tidur siang, bisa juga disebabkan karena aktivitas sebelum tidur ya. Seperti yang kita tahu, tidak ada yang tidak menggunakan HP mungkin zaman sekarang, dan mungkin nonton video ini juga pakai HP ya. Jadi memang banyak sekali orang yang mengalami gangguan tidur akibat kebiasaan buruk sebelum tidur ya. Ketika mulai mau tidur, ada main HP dulu ya, ada chatting ceweknya dulu, cowoknya dulu ya. Terus habis itu juga ada yang mau main game dulu, ada yang nonton video-video dulu ya, ada yang nyari gosip-gosip dulu. Dan itu merupakan salah satu juga penyebab dari gangguan memulai fase tidur atau mungkin insomnia. Dan selain daripada itu, kondisi lain yang bisa menyebabkan insomnia adalah kondisi asupan ya. Dan asupan yang kita bahas di sini itu berhubungan dengan beberapa jenis. Yang paling populer adalah kafein ya. Jadi namanya kafein, secara fisiologis atau mungkin secara fungsinya memang kafein ini akan menyebabkan kondisi jantung berdebar lebih cepat, lebih keras, dan juga mungkin pembuluh darah di ujung-ujung tubuh ini akan menjadi lebih cepat. Dan kondisi itu yang kemudian menyebabkan seakan-akan kita ini berdebar-debar ya. Terus habis itu juga mungkin tubuh akan merasa lebih hangat karena aliran darah lebih cepat ya. Jadi itulah beberapa contoh yang paling populer yang biasanya menyebabkan gangguan pada tidur insomnia. Dan mungkin ada beberapa juga yang menyebabkan gangguan pada insomnia yang mungkin sifatnya sulit atau mungkin lebih kompleks lagi ya. Biasanya masalah kecemasan atau masalah psikologis ya. Dan ini mungkin ada yang sifatnya bisa kita tangani sendiri, yaitu masalah cemas. Dan saya yakin banyak sekali ya, semakin orang ini udah tidurnya kemalaman ya, semakin takut nggak bisa tidur karena mungkin besok hari itu ada kegiatan. Aduh, gimana nih, belum tidur, nanti gimana ya. Itu juga merupakan salah satu dari penyebab insomnia. Dan mungkin kondisi yang lebih kompleks, yaitu mungkin ada gangguan pada pembuluh darah atau mungkin ada gangguan karena kestabilan cairan dalam tubuh. Itu mungkin harus dilakukan konsultasi lebih lanjut ya, kalau misalnya ada gangguan pola tidur akibat gangguan organik atau mungkin gangguan yang jelas seperti kayak sakit jantung, gangguan keseimbangan cairan dalam tubuh ya. Itu merupakan salah satu dari gangguan tidur, yaitu insomnia. Dan mungkin gangguan tidur yang lain ya, yaitu gangguan yang berhubungan dengan kebutuhan tidur yang berlebihan ya. Jadi selain dari memang kita ini kurang tidur, kemudian di besok harinya itu jadi lemes, lesu ya, habis itu kurang konsentrasi, ada juga kondisi gangguan tidur yang disebabkan emang karena kebutuhan tidurnya meningkat. Dan ini biasanya ditandai dengan sebenarnya tidur malamnya itu cukup ya. Tidur malamnya itu sebenarnya berkualitas, tetapi kebutuhan tidurnya meningkat sehingga pada pagi, siang atau sore hari kemudian masih tetap aja merasa ngantuk, kurang berkonsentrasi ya. Terus habis itu juga mungkin badannya lemas-lemas. Jadi hal tersebut itu sesuatu yang mungkin terjadi, yaitu hipersomnia atau kebutuhan tidur yang berlebihan. Dan kondisi ini yang saya tahu itu biasanya memiliki satu kondisi yang khas, yaitu adalah kondisi depresi ya. Depresi ini itu sebenarnya ada banyak ya. Depresi itu nggak harus yang berat, jadi memang ada depresi ringan, depresi sedang, depresi berat. Dan ketiga jenis depresi ini bisa meningkatkan kebutuhan akan tidur atau menjadi seseorang itu menjadi hipersomnia. Dan kemudian ketika tidur itu tidak dicukupi, hal tersebut juga bisa menyebabkan gangguan tidur yang seperti disebutkan pada awal tadi ya. Dan mungkin itu beberapa jenis gangguan tidur yang populer. Dan gangguan tidur lain yang mungkin bisa kita bahas itu misalnya masalah nightmare atau mungkin mimpi buruk ya. Mimpi buruk ini biasanya terjadi pada anak-anak atau mungkin juga sebagian orang dewasa ya. Dan kondisi ini biasanya berhubungan dengan rasa takut atau rasa kecemasan ya, yang kemudian
menjadi pikiran dan bersirkuit di dalam pikiran kita. Jadi ketika kita sudah tidak dalam kondisi bangun dan kondisi tidur, sirkuit yang sudah terekam di dalam otak kita mengenai rasa takut dan kecemasan tersebut bisa timbul dalam sebuah mimpi ya. Dan juga akan berbeda lagi dengan yang namanya sleep terror. Ini merupakan sejenis dari nightmare, cuma memang produknya berbeda atau hasil keluarannya berbeda. Karena apa? Karena biasanya pada sleep terror ini akan berhubungan juga dengan aktivitas atau otot-otot yang ada di dalam tubuh kita. Dan kondisi sleep terror ini umumnya terjadi lebih sering pada anak-anak saja, dan ini biasanya berhubungan dengan kondisi demam atau mungkin kelelahan berlebihan. Jadi kadang-kadang kita tidur tiba-tiba kita teriak, kita kaget ya, atau mungkin kita menggerakkan tangan atau kaki kita secara spontan walaupun kita tidur dan kemudian menyebabkan kita terbangun. Itu merupakan salah satu sleep terror. Dan berbeda dengan juga sleepwalking. Sleepwalking itu ketika kita tidur, kita tidak sadar tetapi kita melakukan suatu aktivitas. Nah, yang paling umum atau mungkin yang paling disoroti adalah ketika kita tidur kita berjalan. Ya, dan itu makanya disebut dengan sleepwalking atau berjalan saat tidur. Dan itulah beberapa contoh dari jenis-jenis gangguan tidur yang mungkin banyak terjadi dan beberapa penyebabnya yang sudah kita bahas tadi. Dan mungkin kita di sini juga akan membahas mengenai cara untuk mengatasinya ya, secara manual atau mungkin cara mandiri untuk mengatasi susah tidur ya. Jadi susah tidur ini tuh bisa kita atasi dengan hal-hal yang bisa kita lakukan dulu di rumah ya. Kita nggak butuh buru-buru ke dokter, kita juga nggak butuh buru-buru untuk minum obat tidur. Jadi setelah kita membahas mengenai beberapa jenis dan beberapa penyebab dari gangguan sulit tidur, kali ini kita akan mencoba membahas mengenai penanganan yang mungkin dilakukan di rumah untuk mengatasi gangguan tidur ya. Jadi kalau misalnya gangguan tidur yang pertama ini bisa kita lakukan adalah mengubah gaya hidup ya. Mengubah gaya hidup itu tadi ya, usahakan untuk tidak tidur siang berlebihan ya. Habis itu juga kemudian ubah gaya hidup untuk sesaat sebelum tidur ya. Pada saatnya waktunya tidur, cobalah untuk menghindari penggunaan gadget atau penggunaan HP atau kondisi aktivitas yang kemungkinan membuat Anda sulit tidur, termasuk juga membaca bagi yang hobi baca. Bagi yang tidak hobi baca, mungkin membaca akan membuat ngantuk, tetapi bagi yang hobi baca dan bacaannya itu menjadi kesukaan, itu juga bisa menjadi salah satu penyebab gangguan tidur. Jadi hal tersebut harus dihindari dulu ya. Yang perlu kita waspadai juga kurangnya aktivitas ya. Makanya kalau misalnya untuk gangguan tidur ini saya menyarankan untuk melakukan olahraga. Olahraga ini terutama pada sore hari ya. Jadi pada siang hari ini Anda usahakan untuk tidak tidur, terserah Anda ya mau melakukan aktivitas apapun. Dan biasanya saya menyarankan untuk Anda menjalani hobi Anda ya. Hobi Anda itu bisa olahraga mungkin dari siang, atau mungkin Anda suka membaca, atau mungkin Anda mau bermain game pun silahkan ya. Terus habis itu pada sore harinya Anda disarankan untuk melakukan aktivitas dengan intensitas sedang ya. Intensitas sedang itu misalnya seperti jogging, bersepeda, atau mungkin aerobik ya. Itu mungkin merupakan hal yang paling ampuh untuk mengatasi gangguan tidur. Karena apa? Karena ketika Anda sudah beraktivitas pada siang hari dan olahraga pada sore hari, biasanya akan memudahkan Anda untuk tidur ya. Jadi yang keempat ini yang perlu diperhatikan adalah masalah asupan makanan dan minuman ya. Jadi ada asupan memang yang disarankan untuk orang-orang yang gangguan tidur. Biasanya kalau saya menyarankan kalau orang yang tidur itu susu coklat hangat ya, atau mungkin susu hangat pada sesaat sebelum tidur itu bisa membantu memberikan rasa kenyang pada perut Anda dan Anda bisa tidur lebih nyaman ya. Terus habis itu untuk menghindari asupan-asupan seperti kafein ya ataupun teh itu pada sesaat sebelum tidur, atau mungkin lebih baiknya hindari kafein 6 jam sebelum tidur ya, karena hal tersebut bisa mengganggu proses tidur Anda. Terus habis itu juga
ketika hal-hal tersebut itu belum bisa mengatasi masalah sulit tidur Anda, jangan ragu-ragu ya untuk datang ke dokter ya. Terus habis itu silahkan Anda konsultasikan apa saja masalah Anda dan apa saja yang sudah Anda lakukan. Dan di situ mungkin dokter akan mempertimbangkan penggunaan obat-obatan atau mungkin terapi lain. Tetapi yang jelas, jangan menggunakan obat-obatan tidur sembarangan, karena beberapa kondisi obat-obatan tidur itu bisa menyebabkan ketergantungan dan hanya bisa mengatasi kondisi sulit tidur sementara dan kemudian malah sulit tidur lagi ya. Jadi oleh karena itu silahkan dilakukan konsultasi lebih lanjut sehingga Anda bisa lebih jelas untuk penanganan dari sulit tidur sendiri ya. Mungkin itu beberapa informasi mengenai gangguan tidur yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Seperti yang saya sudah katakan, ini tidak dimasukkan ke dalam video sebelumnya yang bajunya sama dengan ini. Karena apa? Karena memang kondisi pembahasannya cukup panjang. Karena sulit tidur ini sesuatu yang bisa dianggap sepele. Karena apa? Karena kondisi sulit tidur ini bisa menyebabkan beberapa komplikasi seperti yang sudah dijelaskan di awal video. Dan semoga informasi kali ini bisa membantu. Jangan lupa klik subscribe, like, and share video ini untuk kita saling berbagi informasi bermanfaat. Dan ketika ada informasi yang berbeda dengan apa yang kita berikan dan juga mungkin ada pendapat yang berbeda atau pengalaman yang berbeda, silakan didiskusikan di kolom komentar dan itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.